أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة التوبة 19 بعد 100 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami An-Nur rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat yang ketiga di bulan Maulid Rasul. Berarti Jumat depan adalah Jumat akhir. Harapan kita semua karena Allah menyayangi kita dan keluarga dan kampung dan negara kita. Mudah-mudahan dengan adanya syukur nikmat penyelenggaraan zikra Maulid Rasul, memperingati hari kelahiran Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal yang masyaqqah solusi-solusi yang terbaik dari segala macam kesemerawutan kehidupan yang pada akhirnya akan memposisikan agama Islam sebagai agama fobia ataupun ketakutan dengan Islam. Al-Fakir akan mengangkat bagaimana rahmat itu bisa menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah Rasulullah lahir ibadallah masyarakat muslimin dalam kondisi negara dengan moral yang jauh. Lahirnya Nabi bisa merubah makhluk penyembah animisme, jin, matahari, air, gunung, laut dan patung berubah 180 derajat menjadi penyembah Allah. Karena dalam surat Muhammad ayat yang 19 Allah menegaskan fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dan yakinlah, perdalamlah akidah dengan memperbanyak kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Dan ini dijadikan salah satu ajaran ketentuan konstitusi negara Madinah yang dikenal dengan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Yang pertama Rasul mengangkat ayat Al-Hujurat yang ke-10. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kalian diciptakan laki-laki dan perempuan. Wal ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dijadikanlah kalian bernegara, berbangsa, berkelompok. Hari ini ada 179 negara yang ada di dunia. Li ta'arafu, supaya kalian itu bermuamalah. Al-Islam al-muamalah, agama Islam berinteraksi bermasyarakat. Inna akramakum, tapi ingat, di antara negara yang banyak, suku yang banyak, kabilah yang banyak, yang dipandang oleh Allah adalah atqakum, yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut dengan Allah, yang paling khusyuk salatnya, yang paling banyak ibadahnya, yang paling loyal sedekahnya, yang paling banyak silaturahminya. Tapi Nabi jawab kepada Allah, atqakum indallah anha. Manusia yang best of the best, paling bertakwa, paling jujur, paling beriman, paling sabar, saya. Makanya diturunkan Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri kalian itu aku berikan Nabi Muhammad sebagai manusia contoh. Bagaimana dicontohkan? Kana khuluqul Quran,
akhlak Nabi adalah Quran berjalan. Jadi kalau umatnya jauh dari Quran, berarti dia tidak bisa mengcopy paste, memfotokopi, meniru Rasulullah SAW. Dan Rasul dikenal dalam jagat Madinah dan Mekah, seantero Mekah, Rasul adalah manusia yang pertama kali mencetuskan sistem perbankan dunia. Rasul adalah pertama kali penggadaian dunia. Rasul adalah manusia importir bersama, entrepreneur dunia. Bagaimana bisa dikatakan entrepreneur dunia? Sebagai pengusaha dunia, 200 unta yang dibawa dari Mekah untuk keluar Mekah itu sebagai alat ukur bahwa Rasulullah membawa dagangannya 200 unta dititip oleh semua kaum Quraisy. Kenapa? Disitulah Rasul terkenal manusia yang jujur, manusia yang berpredikat, manusia yang berkualitas. Yang pertama. Dan Rasulullah itu dikatakan Allah Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Kami utus Rasul untuk semua manusia. Bahkan Rasul tidak ada tanah bumi yang tidak didakwahkan. Santero Mekah, Madinah, sampai wilayah-wilayah Andalusia, Afrika. Makanya pernah Rasul ke Habasyah, hijrah. Di Indonesia bagaimana ibadallah? Di Indonesia diutuslah para waliullah. Yang pertama kita kenal waliullah yang ada di Gresik, Sultan Maulana Malik Ibrahim, itu dari Yaman. Dikenal lagi, dikirim dari Yaman, bersuratlah Raja Mataram saat itu. Tahunnya di tahun 713-718, abad ke-6 ke-7. Siapa yang diutus ibadallah? Yang diutus adalah Umar bin Abdul Aziz ke Indonesia. Jadi jangan menganggap Indonesia ini bukan dari Islam. Ini ceritanya. Dan ada Ibnu Mas'ud sampai ke Aceh. Itu tahunnya 612 Hijriah. Makanya Indonesia di sini terkenal dengan para wali songo atas didikan ulama-ulama dari Gujarat, dari Yaman, dari Hadramaut. Ibadullah. Bagaimana konstitusi tadi dijalankan? Sepakatlah bahwasanya Rasulullah menjadi presiden pertama di dunia, menjadi contoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian, selalu bersama orang-orang yang jujur. Bukan menjadi jujur, selalu bersama. Ikuti orang yang jujur, pilih orang yang jujur, cari orang yang jujur. Dan Rasulullah pertama kali memimpin kabilah. Kalau bahasa kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Rasulullah bapaknya kebinekaan. Bagaimana itu Hajar Aswad bisa datang, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, semua masing-masing kabilah punya pemimpin. Diambillah batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorban beliau, semuanya memegang ibadah Allah. Disinilah seorang diplomat ulung di dunia. Makanya kita harus bangga ibadah Allah menjadi bangsa Indonesia yang di dalamnya ada para waliullah. Ribuan pesantren. Di Mesir nggak ada pesantren, di Mekah nggak ada pesantren. Indonesia terbanyak pesantren, 700.000 masjid yang ada, belum musola, belum ta'limnya. Al-Fakir ingin mengajak kita semua, mari kita jaga kekuatan. Tidak ada kemenangan, kata Jenderal Sudirman, tanpa kekuatan umat Islam maksudnya. Dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Bersatu. Dan tidak ada persatuan selain ditumbuhkannya budaya silaturahmi. Bagaimana challenge, bagaimana tantangan, bagaimana kemajuan? Tantangan kita sekarang adalah diadu domba
oleh pemerintah. Pancasila itu tagut, itu adu domba. Kalau nggak ada Rasul, nggak ada Pancasila, ibadah Allah. Apa dalam piagam Konstitusi Madinah, al-wahdah 'alan nas, manusia sama di hadapan Allah. Ya. Makanya saat Rasul Futuh Mekah, itu datanglah orang semua. Mereka khawatir balas dendam Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, hawin, tenang, cool down, tenang. Rasul nggak punya sifat balas dendam. Ana ibnatu imraati ta'kulul qadhiha. Saya anak seorang ibu yang makanannya deng-deng kering. Masya Allah. Kagak marah Rasulullah. Makanya dikatakanlah itu haramain Makkah dan Madinah. Tantangannya banyak. Oh banyak. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka semangat, Yahudi, kafir, Nasrani, Zionis, sekarang jil, Islam sekuler. Mereka bersemangat, bersepakat untuk mematikan nurullah, cahaya Allah. Mada nurullah? Apa itu cahaya Allah? Masjid, cahaya Allah. Majlis taklim, cahaya Allah. Pesantren, ulama, para anbiya, warasul anbiya, para wali, itu akan dihabiskan oleh mereka. Wallahu mutimmu nurih. Allah tetap menjaga ulama, Allah tetap menjaga masjid, Allah tetap menjaga syariatnya, Allah tetap menjaga Al-Qur'annya. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir, ibadah Allah nggak senang dengan adanya dakwah Islam. Dan Islam insya Allah terbesar di dunia, di Indonesia. Dan insya Allah biiznillah surga terbanyak nanti orang dari NKRI. Pemegang, pelaksana, pembuat nama adalah Kiai Haji Muhammad Nasir. Itu yang menciptakan NKRI. Ulama namanya Muhammad Nasir. Nah kalau sekarang ya terkenal Islamophobia, nggak pantas. Amerika boleh, Inggris boleh. Kenapa? Islam di Indonesia 270 juta, 90%-nya itu Islam, ibadah Allah. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat. Islam di Indonesia bukan Islam yang lain-lain. Al-Fakir ingin mengatakan innama bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus sebagai rahmat. Dengan orang-orang yang ada, Yahudi yang ada, ya siapa orang yang menyakiti zimmah orang-orang yang kafir berarti menyatiku. Siapa orang yang menghina, nah disitulah Allah memberikan dalilnya, ibadah Allah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian sekali-kali menghina peribadatan orang-orang yang beribadah selain Allah. Nanti dia akan menentang Islam, juga akan dihina, ibadah Allah. Tapi insya Allah Islam itu ya'lu, kata Rasulullah. 14 abad Rasul berpesan, ya wahai manusia, al-islamu ya'lu. Islam paling tinggi nilainya, Islam paling tinggi kualitasnya, paling sopan, paling ramah. Bukan teroris. Yang mengatakan Islam teroris, dialah terorisnya, pengadu domba. Wala yu'la alaih. Dan tidak bisa agama apapun yang bisa mengalahkan Islam. Edward Gibbon, seorang pemikir dari Inggris, 1713 tahun, yang mengatakan Islam will be big religion. Islam akan menjadi agama terbesar dan akan memimpin, memanage, meleader semua agama yang ada di dunia. 10.000 kemarin di Amerika masuk Islam, 3.000 ada di London masuk Islam. Sekarang orang kafir udah pada sadar. Jangan sampai orang Islam menjadi sekuler. Orang Islam menjadi kaki tangan mereka Yahudi, ibadah Allah. Walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak bakal orang Yahudi, Nasrani senang dengan banyaknya masjid, banyak kiai, enggak bakal senang. Mereka ingin supaya Islam redup. Bagaimana caranya? Itulah filsafat Yahudi, kayu lawan dengan kayu, Islam melawan dengan Islam, diadu domba. Bagaimana? Dia diberikan transfer uang asal membuat Islam kacau. Ulama-ulama ini katakan ulama ulama yang jahat, ibadah Allah. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan di bulan Maulid
Allah memberikan kita petunjuk, memberikan Indonesia negara yang baik, pemimpinnya insyaallah nanti tahajud, puasa insyaallah, dan mudah-mudahan kita akan menjadi satu prototipe yang ada di negara Turki insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi min ayat kalim aqul wa fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز واتقى. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة وقرابة رسول الله عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء بالأموات إنك سميع قريب مجاب يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة المشركين أعداءك أعداء دين الله مشتت شملها ومزق جمعها وزدر أقلامها وألقي في كل ربع إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والطاعون عن بلاد خاصة والمسلمين عامة. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا يا الله بالمعرفة وثبتنا جميعا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.